Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, dan khususnya kitab Imamat kita telah mencapai pasal yang ke-10. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan mengikuti studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, silakan kirimkan melalui email, kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama pasal 10? Subjek utama pasal 10 adalah subjek yang menyedihkan. Kita melihat gambaran yang indah di pasal sebelumnya, di mana kita membaca 3 kali bahwa kemuliaan Tuhan akan muncul, kemuliaan Tuhan muncul. Tapi seri indah pasal 9 ini terputus oleh kesalahan teledor yang dilakukan oleh putra tertua dari Harun. Maka keluarlah api dari Tuhan dan melahap mereka. Tentu saja kita melihat di sisa pasal ini konsekuensi dari perbuatan menyedihkan ini. Ketika kedua anak dari Harun mati, karena Tuhan marah kepada mereka. Saudara Yosef, mengapa ini cepat gagal? Ketika manusia ditunjuk melakukan pelayanan apapun, tanggung jawab apapun, mengapa ini cepat gagal? Ini adalah jalan manusia sejak awal. Maksud saya, jika Anda membaca kitab Kejadian pada pasal pertama, Anda tidak pernah merasa bahwa Adam tinggal lama di taman. Memang benar bahwa Tuhan tidak memberitahu kita, tetapi Anda merasa bahwa kegagalan terjadi dengan cepat. Dan itu terulang lagi setelah air bah ketika Nuh keluar dari bahtera. Juga dengan cepat dia mabuk di tendanya dan tidak berbusana dan merusak pemandangan. Dan sepanjang sejarah ketika orang-orang keluar dari Mesir, dan Musa naik gunung selama 40 hari, mereka tidak bisa melanjutkan, mereka tidak tahan lagi. Kemudian Tuhan berfirman, mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Bahkan di dalam gereja, ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2, 3, dan 4, mereka luar biasa. Lalu di pasal 5, Anda menemukan Ananias dan Safira dalam dosa mereka. Dan Tuhan menghakimi mereka. Ini adalah manusia. Sangat menyedihkan dan jika bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak seorang pun akan diselamatkan. Inilah manusia ketika ditempatkan di bawah tanggung jawab. Benar. Ya. Izinkan saya membaca beberapa ayat dalam pasal 10 dari 1 sampai 7. Ayat-ayat yang berkaitan dengan dosa kedua putra Harun, Nadab dan Abihu. Oke. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib padaku, kunyatakan kekudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkata kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya masih berpakaian kemeja keluar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Tamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita supaya kamu jangan mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel merekalah yang harus menangis karena api yang dinyatakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada atasmu. Mereka melakukan sesuai perkataan Musa. Dosa ini
Diberitahu dalam Alkitab dan ada alasan terhadapnya mereka mempersembahkan api yang asing. Bisakah Anda definisikan apa itu api asing? Apakah api yang terutama berasal daripada Tuhan? Dan apakah api yang najis tidak Tuhan perintahkan? Ya, dalam pasal sebelumnya kita melihat bahwa api datang dari Tuhan dan memakan korban yang dipersembahkan. Alkitab mengajarkan kita dalam Imamat 6 bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Tuhan menyalakannya dan itu harus terus menyala sepanjang Benar. waktu. Jika mereka ingin membakar dupa untuk menawarkannya, mereka harus mengambil api dari mezbah untuk membakar dupa, Api ilahi. api ilahi di mana Tuhan adalah sumbernya. Yang ada di atas mezbah perunggu, tetapi sayangnya mereka tidak melakukannya. Apakah itu kecerobohan? Bukankah mereka sadar seperti yang dapat kita simpulkan dari sisa pasal ini? Alkitab tidak menyebutkan mengapa mereka bertindak seperti itu, tapi bagaimanapun mereka melakukan itu. Dan Tuhan tidak mentolerir apapun tentang kemuliaannya. Dan seperti yang dia katakan di sini, Tuhan berfirman kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jika kita memiliki nikmat dan posisi tinggi dan hak istimewa yang besar, tidak berarti bahwa Tuhan akan menerima dosa kita, Kita bertanggung jawab. tetapi kita lebih bertanggung jawab. Karena dosa orang yang menduduki jabatan tinggi itu berat. Maka api asing adalah api yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Mereka membawa api asing. Dalam penyembahan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang dimaksud dengan api asing? Faktanya, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan, semuanya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika kita pergi ke masa penciptaan misalnya, ketika kita kembali ke Kejadian 4, ketika Kain menawarkan dari hasil bumi, sebenarnya Tuhan tidak memerintahkan dia untuk melakukan itu. Sebaliknya dia memerintahkan untuk melakukan sebaliknya. Jika Anda melakukan dengan baik, apakah Anda tidak akan diterima? Tapi kita diberitahu bahwa Habel dengan imam mempersembahkan darah kepada Tuhan. Kata dengan iman berarti bahwa dia menerima perintah dari Tuhan dan percaya wahyu ini dan menyelesaikannya. Adapun Kain melakukannya bukan karena iman. Lalu dengan apa? Seperti yang terlihat terbaik baginya. Hari ini jutaan orang mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan, bukan karena iman. Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Tapi tampaknya itu baik bagi mereka dan melihat itu baik. Dalam urusan Tuhan ini sama sekali dilarang. Adapun api asing, emosi apapun yang tidak datang sebagai akibat dari kontemplasi dalam pengorbanan Kristus dan karya Kristus, ini adalah api asing. Ini mungkin dipengaruhi oleh hal-hal tertentu. Musik keras atau yang lainnya yang membuat manusia ini adalah api yang asin. Itu bukanlah api yang Tuhan perintahkan. Itu tidak sesuai dengan instruksi yang jelas dari firman Tuhan. Ini berarti bahwa jauh dari karya Kristus di kayu salib, saya tidak bisa mencapai api ilahi itu, membawa Tepat. saya ke ibadah yang sejati. Karena Benar. salib Kristus adalah persembahan abadi yang menyenangkan Allah. Tepat. Jauh dari pekerjaan ini, tidak ada yang dipersembahkan kepada Tuhan di mana dia dipuaskan sama sekali. Ini disebut api Baik, asing. kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Mengapa menghukumnya cepat? Mengapa peringatan itu instan dan cepat? Tidak ada peringatan misalnya? Saya ingin sebelum menjawab pertanyaan untuk membuat hubungan antara api yang padam di sini dari Tuhan dan melahap mereka. Dan api yang padam dari Tuhan dalam pasal sebelumnya ayat 24, ini mengingatkan kita hari-hari Elia ketika api turun dari langit dan melahap pengorbanan yang dia berikan. Kemudian setelah 2 atau 3 pasal, Ya, api turun dan melahap 50 orang dan pemimpin mereka 2 kali. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mengapa penghakiman berlangsung cepat? Di awal setiap dispensasi, Tuhan menyatakan pikirannya sangat jelas. Jadi, dia tidak mentolerir dosa,
sama sekali. Sebagai contoh, ketika mereka membuat anak lembu emas. Dalam Keluaran 32, berapa banyak yang mati pada hari itu? 3.000. 3.000 orang. Kemudian ketika Yerobeam anak Nebat datang, dia tidak membuat satu anak sapi, tetapi anak sapi. 2. Satu di utara dan satu lagi di selatan. Berapa banyak yang mati? Tak ada yang meninggal. Seluruh kerajaan mengikutinya. Dan seluruh kerajaan bergegas setelah penyembahan anak sapi. Kita menemukan situasi yang sama ini misalnya ketika Daud memindahkan tabut dan Uza mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya. Kita melihat situasi yang sama. Ketika Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus, dia meninggal di hadapan Tuhan segera. Di awal setiap kasus dan setiap dispensasi, Tuhan menyatakan pikirannya dengan sangat jelas bahwa ini tidak dapat ditoleransi. Untuk menjadi peringatan. Untuk menjadi peringatan. Sepanjang waktu setelah itu, selama dispensasi ini berlanjut. Inilah yang terjadi di sini. Tapi jika Tuhan akan segera menghakimi setiap dosa yang kita lakukan, tidak akan ada ruang untuk melakukan apapun. Benar, dia mengizinkan anak-anak Israel menangisi apa yang terjadi. Ya. Tapi para imam memiliki beberapa larangan. Mereka tidak boleh membuka kepala mereka atau merobek pakaian mereka. Mengapa? Dia memberitahu kita alasannya dalam ayat 7, karena minyak urapan Tuhan ada padamu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Anda memiliki hak istimewa, Anda mewakili umat di hadapan Tuhan. Jadi karena minyak urapan Tuhan ada padamu, jangan lakukan itu, Anda mewakili umat di hadapan Tuhan. Kita mengingat hal yang sama, tapi kita melihatnya secara berbeda ketika Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Miriam terkena kusta, tetapi Harun tidak terkena kusta. Kenapa? Karena dia mewakili orang-orang di hadapan Allah. Jika dia terkena kusta, siapa yang akan mewakili orang-orang di hadapan Tuhan? Itu adalah peringatan bagi Harun, dan di sini juga tidak mudah bagi mereka, tetapi Anda mewakili orang-orang di hadapan Tuhan. Anda tidak harus membuka kepala Anda atau merobek pakaian Anda. Jika saya mengambil ajaran di sini tentang perbedaan orang percaya dengan orang lain, dalam reaksi mereka terhadap bencana atau bahkan situasi sukacita, maksud saya dalam mengekspresikan kesedihan atau mengungkapkan kegembiraan, dalam suka dan duka, orang percaya memiliki batasan dalam perilaku tertentu, tidak seperti orang lain. Mohon ingatkan kami tentang kewajiban di hadapan Tuhan dalam mengungkapkan suka dan juga duka kita sebagai keluarga imam. Anda memperhatikan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 dan 1 Tesalonika pasal 5. Di mana kita diberitahu dalam 1 Tesalonika 4 supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Dan kita diberitahu di pasal 5, untuk tidak hidup sebagai orang lain, tidak berperilaku seperti orang lain. Kita berbeda dalam hidup kita, dan berbeda dalam kesedihan kita, seperti Anda katakan dalam sukacita kita, harus ada perbedaan yang jelas di dalam anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Dinyatakan kita harus selalu menyatakan ini dalam setiap kesempatan. Tidak hanya ketika kita masuk ke tempat ibadah untuk beribadah, lalu keluar dari situ dan kembali menjadi seperti orang lain. Tidak, kita berbeda. Benar, terima kasih. Saya akan membaca ayat 8 sampai dengan 11. Tuhan berfirman pada Harun, janganlah engkau meminum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu. Bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah ketetapan bagi kamu turun-temurun. Kamu harus dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, dan yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan pada mereka dengan perantaraan Musa. Jelas di sini bahwa ada peringatan ketat terhadap minum anggur. Di ayat 8-11. Apa alasannya? Kemungkinan besar alasan langsung mengapa anak-anak Harun melakukannya adalah karena mereka minum anggur. Kita tidak dapat menegaskan itu, tetapi menghubungkan kedua peristiwa itu bersama-sama. Dan di sini dia berkata, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan kamu atau anak-anakmu yang bersamamu ketika kamu pergi ke kemah pertemuan. Ini mendukung ide tersebut. Jika begitu, lalu betapa menyedihkannya apa yang dibuat anggur untuk orang-orang. Dari Kejadian 9, ketika Nuh minum anggur dan mabuk dan menjadi telanjang di kemahnya. Itu adalah tragedi karena setelah itu dia mengutuk Kanaan, anak Ham. Dia membawa kutukan, dan di sini kematian kedua putra Harun dalam suasana yang baik, tetapi sayangnya itu adalah hasil dari tindakan ceroboh mereka. Ini menunjukkan kepada kita terdapat banyak risiko untuk minum anggur. Di sini dia memperingatkan para pendeta tentang minum anggur.
Dalam Amsal 31 ayat 4 dan 5, dia memperingatkan raja-raja minum anggur. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur. Tidaklah pantas bagi pangeran meminum anggur. Janganlah sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan bengkokkan hak-hak orang yang tertindas. Kemudian seorang raja tidak boleh minum anggur. Seorang imam tidak boleh minum anggur. Dalam terang perjanjian baru, Tuhan mengasihi kita dan menjadikan kita raja dan imam. Oleh karena itu, disesatkan oleh anggur dan minuman yang memabukkan. Barang siapa disesatkan olehnya, tidak bijaksana. Artinya tidak ada anggur atau minuman keras sama sekali. Ya, Maksud Anda orang percaya tidak ada hubungannya dengan cara ini. Ya. Dan ini juga ada hubungannya dengan penyembahan. Seorang pendeta ketika menjalankan ibadah. Ya. Mengapa? Apa yang bisa dilakukan anggur agar engkau dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus? Jika seorang imam minum anggur, dia akan bingung. benar. Tidak tahu apa yang suci dan tidak suci. Saya juga ingin tahu apa yang bisa mempengaruhi kita saat melakukan ibadah dan membuat kita tidak bisa membedakan urusan Tuhan. Apa yang bisa diterima dan apa yang harus, apa yang dari daging dan apa yang dari roh, kita tidak bisa membedakan. Jadi kita berada dalam keadaan mabuk rohani. Apa yang mungkin dapat mempengaruhi kehendak kita? Faktanya ada banyak hal saat ini. Maksudku baru kemarin saya melihat sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya di YouTube. Saya bingung, apakah ini ibadah atau konser duniawi? Tentu ini jauh dari memiliki hubungan apapun dengan Tuhan sedikit pun. Sayangnya saat ini banyak yang kebingungan. Kita harus membedakan. Apapun yang dapat menggerakkan insting kita tidak sah saat kita menyembah Tuhan. Kitab suci menyebut penyembahan kita, penyembahan yang masuk akal. Ibadah yang masuk akal. Ibadah kita harus masuk akal dan logis, bukan hanya kesenangan daging. Ini sama sekali tidak benar dan itu tersebar luas pada akhir-akhir ini. Dan ini tidak benar. Dengan pengaruh luar yang tidak berhubungan dengan pekerjaan roh Tuhan di dalam kita, hal ini dapat membawa kita pada keadaan mabuk dan tidak mampu membedakan dalam beribadah. Benar. Tuhan dalam Lukas 21 berbicara tentang apa yang disebut mabuk dan memperhatikan hidup ini. Ya. Artinya jika seseorang datang ke pertemuan dan pikirannya sangat sibuk, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan kepentingan, atau dapatkah itu mengarah kepada mabuk rohani, maksud saya ketidakmampuan untuk fokus pada ibadah, akibatnya tidak mampu membedakan urusan Tuhan dan urusan dunia. Jadi kita menemukan dalam Efesus 5 ayat 18, ayat yang terkenal, bahwa Rasul Paulus berkata kepada orang-orang kudus di Efesus, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dia tidak hanya menyebutkan yang negatif, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 12, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan dan makanlah. Sebagai roti tidak beragi di samping mesbah itu bagian maha kudus, tolong jelaskan persembahan yang tersisa dan mengapa harus dimakan di samping mesbah. Silakan. Kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa apa yang terjadi pada hari ke-8, hari ketika para imam menjalankan fungsinya, hari ketika kemuliaan memenuhi pemandangan. Tampaknya kedua putra Harun dipenuhi dengan kekaguman oleh kemuliaan pemandangan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Hal ini terkadang terjadi pada kita ketika pertemuan diberkati dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang kita bersemangat seolah kita bisa melakukan sesuatu, tetapi jika kita melakukan apapun dengan kekuatan kita, kita tidak akan melakukan lebih baik dari apa yang anak-anak Harun lakukan di sini. Maka ia menyuruh mereka mengambil persembahan yang tersisa dari persembahan api-apian kepada Tuhan dan memakannya di samping altar, karena itu adalah maha kudus di tempat yang kudus. Kemudian dia berkata di tempat yang bersih, saya melihat ada perbedaan antara tempat suci dan tempat yang bersih. Tempat suci adalah tempat untuk tujuan tertentu di dalam kemah pertemuan. Tempat yang bersih dibedakan dengan bebas dari kenajisan. Persekutuan kita dengan Tuhan harus tandai dengan kebersihan dan kesucian. Benar. Mulai dari ayat 16, dia berbicara tentang kambing dosa.
Ada pertanyaan tentang kambing dosa yang berbunyi, Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tapi ternyata habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus dan Tuhan memberikannya padamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan?" Mohon komentari kambing korban penghapus dosa ini. Prinsipnya, korban penghapus dosa ada dua macam. Jenis yang dimakan para pendeta, dan jenis yang dibakar di luar perkemahan. Apa jenis yang dibakar di luar perkemahan? Jelas dari Ibrani 13 bahwa karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar. Sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Tapi mereka yang darahnya tidak dibawa ke tempat kudus atau tempat maha kudus, apa yang harus terjadi pada tubuh mereka? Imam harus memakannya. Di sini sayangnya sebagai akibat dari apa yang terjadi dan kesedihan mereka yang mengambil alih mereka. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Musa bertanya tentang kambing dosa, dia tahu bahwa itu dibakar. Jadi dia marah karena seharusnya Darahnya disertakan? tidak, karena darahnya tidak diambil di dalam, itu harus dimakan. Jadi dia bertanya pada mereka, mengapa kamu tidak makan Benar. korban penghapus dosa? Sebenarnya ini adalah kesalahan, tapi bukan akibat keras kepala seperti Nadab dan Abihu, tetapi kelemahan manusia. Dan Tuhan menanggung kelemahan manusia, tapi dia tidak menanggung kekeraskepalaan atau pemberontakan yang Nadab dan Abihu lakukan. Jadi kelemahan manusia membutuhkan pelatihan dari Tuhan agar kita mengerti. Tapi Tepat. jika ada keras kepala, ada penghakiman cepat Ada dari penghakiman Tuhan. cepat. Tapi dia menyinggung itu juga dalam ayat 18, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Seharusnya Ya. kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan. Benar. Jadi karena darahnya tidak diambil ke dalam, Maka harus dimakan. jadi harus dimakan di tempat kudus, Di tempat suci. di tempat suci. Ya. Tepat. Mengapa dia Benar. juga menyinggung memakannya di tempat suci meskipun itu adalah korban penghapus dosa? Apakah harus dimakan di tempat suci? Ya, imam harus memakannya di tempat yang suci. Itu adalah aturannya yang kita lihat ketika kita belajar hukum korban penghapus dosa. Di hadapan Tuhan. Jadi Tepat. seolah saya berada di hadirat Tuhan ketika saya berurusan dengan apapun yang berhubungan dengan dosa. Saya berurusan dengan dosa saudara-saudaraku karena aku makan dosa orang-orang atau aku memakan dosa saudaraku. Saat aku menyatukan diriku dengan dosa sesama atau dosa saudara. Saya harus melakukan itu di hadapan Tuhan. Kita juga perlu memperpanjang diskusi di sini. Saat saya memakan dosa saudaraku, Ya, ketika saya menyatukan diri dengan saudaraku, Ya. sementara saya di hadapan Tuhan, bagaimana saya harus menghadapi ini? Dengan sikap apa? Dengan kepekaan atau kesombongan? Atau dengan mengacau dan menyebarkan masalah? Atau apa sebenarnya? seperti yang kita pahami, korban penghapus dosa dapat dimakan jika itu adalah dosa jemaat. Kita melihat ini sebelumnya dalam Daniel 9, Esra 9, dan Nehemia 9. Tetapi juga jika saudaraku berdosa, saya pergi untuk menanganinya dan juga menyembuhkannya. Saya tidak ingin membicarakan masalah ini dengan enteng. Tetapi di hadapan Tuhan, seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 6, pertimbangkan dirimu sendiri, supaya kamu jangan dicobai. Saya harus makan pengorbanan ini dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Memang benar, saya tidak toleran dengan dosa dengan saudara saya, tapi saya tidak merasa bahwa saya lebih baik dari dia atau saya super, tetapi jika bukan karena kasih karunia Tuhan, saya akan berada di tempatnya. Jadi Tuhan berkata pada Petrus, ketika kamu kembali padaku, kuatkan saudaramu. Benar. Jadi saya mengerti bahwa ketika saudara saya berdosa, dan saya berdoa untuk saudara saya berdoa kepada Tuhan sambil berkata, saudaraku jatuh ke dalam dosa, dan saya sangat bisa berada dalam tempatnya karena saya sangat lemah. Benar. Maka aku bersatu dengannya dan menempatkan saudaraku dalam kelemahan dan dosanya di hadapan Tuhan agar Tuhan berurusan dengan dia. Inilah arti makan dari korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi saya harus pergi ke saudara saya untuk mengklarifikasi dosanya kepadanya, membawanya ke pengakuan dan pertobatan. Benar. Saudara Yosef, setelah pertanyaan Musa tentang mengapa mereka tidak makan dari pengorbanan ini, Harun menjawab dalam ayat 19. Apa arti jawaban Harun? Harun mencari alasan untuk kedua anaknya. Karena emosi dan kondisi psikologis mereka tidak memungkinkan mereka untuk memakan korban penghapus dosa. Seolah dia ingin mengatakan apakah Tuhan akan puas jika saya makan? Sebagai rutinitas dan mekanis tanpa... Nah, ketika Anda membaca misalnya Ulangan 26, dikatakan saya belum makannya ketika berkabung. Artinya, sementara saya tidak bisa bersatu dengan Tuhan dalam pikirannya,
Apakah baik mengamalkan ibadah kita hanya sebagai Rutin. rutinitas atau upacara dan hanya itu? Ada pepatah yang mengatakan bahwa salah satu komentator firman Tuhan yang diberkati, Tozer, berkata jika roh Allah keluar dari dunia, banyak hal yang dipraktekkan di dalam kekristenan Tetap dipraktekkan. akan tetap dipraktekkan dan tidak ada yang akan merasakannya perbedaan sama sekali karena apa yang dilakukannya sekarang. Kebanyakan dilakukan secara otomatis atau rutin. Di mana kuasa roh Tuhan? Di mana penyembahan sejati yang menyenangkan hati Tuhan? Ini sayangnya telah hilang. Tapi di sini Harun dengan kecerdasan dan pengertian mengatakan adalah mungkin bagi kita untuk memakannya, tapi kita tidak dapat dipersatukan dengan Tuhan pada tingkat apapun. Jadi Tuhan, seperti yang kita katakan, tidak mengizinkan pemberontakan atau ketidaktaatan publik dari Nadab dan Abihu. Tapi untuk Eleazar dan Itamar, Tuhan mengizinkan kelemahan manusia ini. Baik, detailnya banyak, tetapi sebenarnya kita membutuhkan setiap kata dalam pasal ini. Tuhan memberkati, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Setelah kematian Nadab dan Abihu, Musa memerintahkan Harun dan anak-anaknya yang lain untuk tidak merobek pakaian mereka atau membuka kepala mereka. Karena minyak urapan Tuhan ada di atas mereka, itu berarti bahwa mereka mewakili umat di hadapan Allah. Kita belajar dari sini bahwa dalam ekspresi suka atau duka, kita tidak boleh seperti anak-anak dunia lainnya karena anak Tuhan adalah nyata. Ketika anak-anak Harun menawarkan api najis yang tidak Tuhan perintahkan, api keluar dan melahap mereka. Ini gambaran sederhana tentang manusia ketika ditempatkan di bawah tanggung jawab. Penghakiman segera datang dan instan karena Tuhan ada di permulaan setiap dispensasi, menunjukkan kuasanya dan itu peringatan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan menjagamu. memberkati. Pemirsa terkasih, apa itu api asing? Api yang dibawa putra-putra Harun ini bukan dari mezbah. Itu bukan dari mezbah korban bakaran, jadi bukan dari Tuhan. Mereka masuk dengan api najis yang tidak Tuhan perintahkan, bukan dari Tuhan, namun dipakai untuk melayani Tuhan. Ini pelajaran buat kita semuanya karena kita adalah imam. Agar para imam dapat mempersembahkan, maka mereka harus mempersembahkan yang dari Tuhan, seturut perintah Tuhan. Apapun yang kita bawa ke penyembahan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan adalah api yang kotor. Preferensi manusia Anda, akal sehat Anda ingin mempersembahkan sebuah himne karena Anda menyukai nadanya. Anda mempersembahkan sebuah himne karena Anda menyukai kata-katanya. Masalahnya bukan suka atau tidak, apa yang orang inginkan atau tidak inginkan, tetapi apakah ini dari Tuhan? Apakah ini api dari Tuhan? Apakah ini bahan dari Tuhan? Apakah ini pengorbanan dari Tuhan? Api yang tidak senonoh adalah preferensi manusia dalam segala hal yang kita persembahkan pada Tuhan. Mungkin sesuatu yang disukai orang atau yang Anda sukai atau yang terkait dengan selera orang atau selera Anda. Tapi api ilahi yang terus-menerus di atas altar memberitahu kita tentang sumber ilahi dan kekuatan abadi saat Anda mempersembahkan korban, sementara Anda mempersembahkan persembahan yang berhubungan dengan karya Kristus di kayu salib. Pemirsa terkasih, kita harus berhati-hati dan belajar dari pelajaran Alkitab. Ketika Anda menyembah, tanyakan pada Tuhan, bagaimana saya harus beribadah? Ketika beribadah, Anda harus menawarkan ibadah atas dasar karya Kristus di kayu salib. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.